Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Jumat tanggal 28 bulan Rajab tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Aina labib Samal mawjud atau la? Kita masih melanjutkan bab keutamaan sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad ibnu Hatim ibni Bazi' qala haddatsana Syadzan qala haddatsana Abdul Aziz ibni Abi Salamah al-Majishun
an Ubaidillah an-Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada thumma Umar thumma Uthman. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, kami para sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyamakan seorang pun dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar, kemudian Uthman. Thumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian kita membiarkan para sahabat radhiyallahu anhum, kita tidak melebihkan seorang pun di antara mereka. Taba'ahu Abdullah ibnu Salih an Abdul Aziz. Hadis ini dibawakan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan keutamaan sahabat Uthman ibnu Affan, dan beliau adalah sahabat yang terbaik setelah Abu Bakar As-Siddiq dan setelah Umar ibn Al-Khattab. Jadi urutan kemuliaan sahabat-sahabat yang terbaik sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Jadi urutan kemuliaan para sahabat yang terbaik sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibn Al-Khattab, dan kemudian Uthman, baru setelah itu adalah sahabat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Di antara faedah yang diambil dari hadis ini, fihi jawazu at-tafdil baina ahli ilm min ghairi tanqis. Dibolehkan memuliakan, dibolehkan melebihkan kemuliaan sebagian para ulama atau sebagian orang salih min ghairi tanqis, tanpa mencela yang lainnya, tanpa merendahkan yang lainnya. Jadi apabila kita mengatakan Abu Bakar As-Siddiq lebih mulia daripada Umar, bukan berarti kita membenci Umar, bukan berarti kita mencela Umar. Kita mencintai Umar ibn Al-Khattab, kita mencintai Uthman ibnu Affan, dan seterusnya. Jadi dibolehkan melebihkan kemuliaan di antara para sahabat, di antara para ulama, di antara orang-orang yang salih, min ghairi tanqis, tanpa mencela yang lainnya. Artinya kita mencintai semua para sahabat radhiyallahu anhum. Kita mencintai semua para ulama, kaum muslimin yang istiqamah di atas sunnah. Kita mencintai orang-orang yang saleh, dan mencintai mereka adalah ibadah yang mulia di sisi Allah Ta'ala.
Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa ibnu Ismail qala haddatsana Abu Awanah qala haddatsana Uthman huwa ibnu Mawhab qala jaa rajulun min ahli Misra wa hajjal bait fara'a qauman julusan faqala man haula'il qaum faqalu haula Quraisyun. Dari Uthman ibnu Mawhab, ia berkata, ada seseorang dari Mesir yang melaksanakan haji. Orang tersebut melihat kaum yang sedang duduk. Orang tersebut bertanya, jadi orang haji dari Mesir ini bertanya, man haula'il qaum, siapakah orang yang duduk-duduk di majelis tersebut? Faqalu haula'i Quraisy, mereka adalah orang-orang Quraisy. Qala famani syaikhu fihim, orang tersebut bertanya lagi, siapa syekh di antara mereka? Siapa alimnya di antara mereka? Qalu Abdullah ibnu Umar. Mereka menjawab, Abdullah ibnu Umar. Ini di akhir-akhir masa hidupnya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala ya ibna Umar, inni sa'iluka an syai'in fahaddithni. Jadi orang tersebut, orang dari Mesir ini bertanya, wahai ibnu Umar, sesungguhnya aku bertanya sesuatu kepadamu. Fahaddithni anhu, maka sampaikan jawaban kepadaku tentang Utsman ibnu Affan. Sampaikan hadis kepadaku tentang Utsman ibnu Affan. Hal ta'lamu anna Utsmana farra yawma Uhud? Apakah engkau mengetahui Utsman itu lari pada waktu perang Uhud? Qala na'am. Abdullah bin Umar menjawab, iya, Utsman lari pada waktu perang Uhud. Qala hal ta'lamu annahu taghayyaba an Badrin wa lam yashhad? Orang tadi bertanya lagi, apakah engkau mengetahui Utsman ghaib dari perang Badar? Dia tidak menyaksikannya. Qala na'am. Abdullah bin Umar menjawab, iya, Utsman tidak menyaksikan perang Badar. Qala ar-rajul hal ta'lam annahu taghayyaba an bai'ati Ridwan falam yashhadha? Kemudian orang tadi berkata, apakah engkau mengetahui Utsman tidak ikut bai'ati Ridwan, tidak menyaksikannya? Qala na'am. Abdullah bin Umar menjawab, iya, Utsman juga tidak ikut bai'at Ridwan, tidak menyaksikannya. Qala Allahu Akbar. Jadi orang tadi mengatakan Allahu Akbar. Di orang tersebut seakan-akan mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Allahu Akbar. Qala Ibnu Umar, ta'ala ubayyin lak. Kesinilah wahai fulan, aku akan menjelaskan kepadamu dari syubhat yang ada di pikiranmu.
Qala amma firaruhu yawma Uhudin fa ashhadu anna Allah afa anhu wa ghafara lahu. Adapun Utsman lari pada waktu perang Uhud, aku bersaksi Allah telah mengampuninya dan telah memaafkannya. Karena perang Uhud, pada waktu perang Uhud terjadi musibah yang ditimpa oleh kaum muslimin. Di antaranya dikarenakan sahabat-sahabat yang ada di Bukit Rumat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertahan. Mereka tidak bertahan. Jadi mereka turun karena melihat perang ini sudah selesai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka bertahan apapun keadaannya. Menang atau kalah, jangan tinggalkan Bukit Rumat. Kemudian di awal-awal pertempuran orang-orang Quraisy ini lari, sehingga sahabat-sahabat yang ada di Bukit Rumat berselisih pendapat. Ada yang mengatakan perang sudah selesai, ghanimah berserakan di mana-mana, kita harus mengambilnya. Sebagian lagi ada yang berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita meninggalkan bukit ini dalam keadaan kalah atau dalam keadaan menang. Kemudian sebagian mereka bersikukuh, ini bukan masalah kalah atau menang, perang sudah selesai katanya. Akhirnya mayoritas mereka turun. Ketika mereka turun, orang-orang Quraisy melakukan manuver putar haluan menguasai bukit tersebut, sehingga kaum muslimin kocar-kacir lari. Jadi yang lari bukan Utsman ibnu Affan saja, apalagi tersebar berita kalau Nabi SAW meninggal dunia. Tersebar berita kalau Nabi SAW meninggal dunia, sehingga para sahabat mereka lari. Jadi beberapa para sahabat atau mayoritas para sahabat lari dari perang Uhud. Tapi Allah di dalam Al-Quran sudah mengampuni mereka. Maka Abdullah bin Umar berkata, aku bersaksi Allah mengampuni Utsman dan Allah sudah memaafkannya. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innama stazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian ketika pasukan sudah berhadapan, mereka itu digelincirkan oleh syaitan. Sesungguhnya mereka digelincirkan syaitan, dan itu disebabkan akibat dosa mereka, dan Allah telah memaafkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, lagi Maha Lembut. Dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar berkata, aku bersaksi Allah telah mengampuni Utsman, adapun kalian tidak mengampuninya. Ana asyhadu anna Allah ghafara lahu wa antum la taghfiruna lahu. Aku bersaksi Allah telah mengampuni Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, tetapi kalian tidak mau memaafkannya. Kemudian yang kedua, wa amma taghayyubu an badrin fa innahu kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah
Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna laka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahamahu." Adapun tidak hadirnya Utsman pada waktu perang Badar, Utsman melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak hadirnya Utsman pada waktu perang Badar itu kemuliaan. Tetapi oleh orang-orang yang kena syubhatnya Khawarij dibalik menjadi celaan. Tidak hadirnya Utsman pada waktu perang Badar itu fadlun. Ghiyabuhu an ghazwati Badrin fadlun, kemuliaan. Karena Utsman tidak ikut perang Badar atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang perlu dijelaskan juga, Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang Tabuk. Apakah Ali tercela tidak ikut perang Tabuk? Ali tidak ikut perang Tabuk karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ali ini ikut perang Tabuk. Jadi ghaibnya Ali bin Abi Thalib dari perang Tabuk fadlun, adalah kemuliaan. Karena dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman pun sama. Pada waktu perang Badar beliau tidak menyaksikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkannya supaya Utsman merawat istrinya, yaitu Ruqayyah yang sedang sakit parah. Bahkan Ruqayyah meninggal dunia sebelum kepulangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Ruqayyah meninggal dunia di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Badar. Jadi Utsman ini merawat putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Utsman, "Innalaka ajra rajulin mimman syahida badran." Engkau ini mendapatkan pahala orang-orang yang ikut perang Badar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menilai tidak hadirnya Utsman itu kemuliaan. Tetapi orang Khawarij tidak percaya, menjadikan tidak hadirnya Utsman itu adalah celaan. Lihatlah penilaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penilaiannya orang-orang Khawarij. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi saham ghanimah perang Badar, diberikan salah satu sahamnya diberikan kepada Utsman. Jadi Utsman itu mendapat pahala merawat putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mendapat pahala ikut perang Badar serta mendapatkan ghanimah. Itu pun dijadikan celaan bagi orang-orang yang memiliki syubhat Khawarij. Kemudian Utsman yang ketiga, wa amma taghayyubuhu an bai'ati ridwan. Falau kana ahadun a'azza bi batni Makkah min Utsman la ba'athahu makanah. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman fakanat bai'atur ridwan ba'dama dhahaba Utsman ila Makkah. Adapun Utsman tidak ikut bai'atur ridwan. Allahu akbar. Bai'at ridwan ini dilakukan karena Utsman. Bai'at ridwan ini dilakukan karena terdapat berita Utsman ini dibunuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Utsman sebagai diploma, sebagai utusan diplomasi. Kemudian Utsman dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Dan Utsman diperintahkan, dipersilahkan mereka untuk tawaf. Utsman berkata, tidak mungkin aku tawaf sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf.
Ini adalah kemuliaan Utsman. Tidak mau tawaf mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman dimuliakan mereka, dijamu mereka. Tetapi demikianlah syaitan, suka mengadu domba dan suka menciptakan huru-hara. Karena Utsman ini datangnya terlambat, maka terdengar berita. Sampai berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman ini dibunuh. Jadi bai'atul ridwan itu sebabnya Utsman. Kok malah Utsman yang dicela? Lihatlah orang-orang Khawarij, naudzubillah. Jadi mereka mencari kesalahan dari kemuliaan seseorang. Jadi kemuliaan dibalik menjadi kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat, kita tidak terima. Jadi kita tidak terima. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat untuk berperang melawan orang Quraisy. Ini karena Utsman. Bahkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjabat tangannya. Ini adalah tangannya Utsman. Ikut. Utsman tidak hadir, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pun membaiat, mewakili Utsman ikut baiat pada baiatur ridwan. Jadi baiat ridwan itu karena siapa? Ya karena membela Utsman. Dan Utsman itu di mana? Utsman itu masih di Mekah. Tidak hadir memang iya. Dan baiat ridwan itu karena Utsman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili Utsman. Ini adalah tangannya Utsman. Subhanallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mewakili baiatnya Utsman. Para ulama mengatakan baiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, baiatnya Utsman, sekiranya Umar ikut baiat, kemudian dibandingkan dengan diwakili Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih mulia diwakili Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu kita pahami satu, baiatur ridwan ini disebabkan karena Utsman yang digosipkan dibunuh oleh orang Quraisy. Satu. Kemudian yang kedua, baiatnya Utsman ini diwakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan sekiranya Utsman baiat sendiri itu tidak lebih mulia. Karena baiatnya Utsman diwakili langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam baiat ini yang terbaik adalah Utsman. Karena semua para sahabat membaiat dengan tangannya masing-masing. Sedangkan Utsman membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diwakili oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan. Kemuliaan kok dibalik menjadi celaan. Demikianlah orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka di sini Abdullah ibnu Umar berkata, "Hei fulan, tak kandani kami ya. Amma tahayyubuan baiat ridwan." Adapun tidak hadirnya Utsman dari baiatur ridwan. Falau kana ahadun a'azza bi batni Makkah min Utsman la ba'athahu makana. Sekiranya di Mekah ada orang yang lebih mulia daripada Utsman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengirim selain Utsman. Jadi Utsman ini memiliki keluarga yang sangat banyak. Bani Umayyah itu banyak sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memilih seseorang dijadikan utusan tidak sembarangan. Orang yang tidak dimuliakan dikirim nanti dibunuh di sana. Tetapi ketika yang dipilih adalah Utsman, Utsman ini disegani oleh orang-orang Quraisy. Maka dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman wa kanat bai'atu ridwan ba'dama dhahaba Utsman ila Makkah. Bai'atu ridwan terjadi setelah perginya Utsman ke Mekah. Dan karena keterlambatan Utsman dan karena tersabarnya berita Utsman dibunuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi al-yumna. Nabi sallallahu alaihi wasallam
yaitu berkata dengan tangan kanannya, menunjukkan tangan kanannya, hadhihi yadu Utsman, ini adalah tangannya Utsman. Fadaraba biha ala yadihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjabat tangannya, ini baiatnya Utsman. Hadhihi li Utsman. Baiat ini untuk Utsman ibnu Affan. Faqala lahu Ibnu Umar. Jadi setelah syubhatnya orang Khawarij tersebut atau orang yang terkena pemikiran Khawarij, dijawab oleh Ibnu Umar. Umar berkata, idhab bihal an ma'aka, pergilah dengan jawaban ini bersama, buang syubhatmu. Utsman ibnu Affan adalah sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan sahabat Utsman ibnu Affan. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, fihi min syubhati al-khawarij al-bahthu an akhta'i waliyil amr. Di antara syubhatnya Khawarij, mencari kesalahan waliyul amr. Dan di antara syubhatnya Khawarij, mencari kesalahan waliyul amr. Kesalahan waliyul dicari-cari. Kesalahannya pemerintah Saudi dicari-cari. Saudi ini yang paling banyak membantu Palestina, dicela habis-habisan. Kemuliaan dibalik menjadi celaan. Jadi yang menjadi waliul amr adalah Utsman ibnu Affan. Masih dicari-cari kesalahannya. Tidak ada kesalahannya, kelebihannya dijadikan kesalahan. Demikian orang-orang Khawarij. Ini ada orang katakan ke masjid terus. Kata orang Khawarij, ini orang yang cari muka katanya. Subhanallah. Tidak punya kesalahan, dicari kesalahannya. Bahkan tidak menemukan kecuali kelebihannya Utsman, dicari-cari. Dijadikan kesalahan oleh kelompok Khawarij. Kelebihannya Utsman dijadikan, yaitu celaan oleh kelompok Khawarij. Kemudian yang perlu dipahami, ini Utsman. Apalagi waliul amr di zaman sekarang, yang mayoritas itu kedudukannya jauh sekali di bawah Utsman. Otomatis lebih dicari-cari kesalahannya. Dicari-cari kesalahannya untuk dicela. Subhanallah. Memang kita ini diuji oleh Allah di akhir zaman ini. Kita ini mau mencintai waliul amr itu ada kendala. Itu dengan kenyataan. Tapi itu ujian dari Allah. Memuliakan waliul amr, mendoakan mereka, setia kepada mereka, itu ujian dari Allah. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang manhajnya lurus, akidahnya benar, dia akan setia kepada waliul amr, sabar dengan kesalahan mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini adalah ciri khusus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah ciri khusus orang-orang yang istiqamah di atas manhaj salaf. Mereka cinta waliul amr bukan karena pilihannya, yaitu yang dicoblos menang, bukan karena itu. Mereka mencintai waliul amr karena Allah. Mendoakan kebaikan untuk mereka karena Allah. Mendoakan kebaikan, setia kepada waliul amr. Mentaati perintah mereka jika diperintahkan untuk kebaikan. Ini adalah din, ini agama, bukan karena urusan dunia. Mungkin ada yang lain mencintai waliul amr karena menjilat atau karena tamak dengan kekuasaan, itu mereka bertanggung jawab nanti di hadapan Allah. Naudzubillah. Kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan Utsman. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sa'idin an Qatada anna Anas radhiyallahu anhu haddatsahum qala, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata,
Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam Uhudan wa ma'ahu Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Farajafa, gunung Uhud pun bergetar, goncang gunung Uhud. Qala uskun Uhud, adunnuhu darabahu birijlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uhud dengan menghentakkan kakinya, tenang wahai Uhud, falaysa alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Di atasmu tidak ada yang lain pada waktu ini kecuali seorang nabi, as-siddiq, dan 2 orang yang akan mati syahid. 2 orang yang akan mati syahid adalah Umar ibn al-Khattab dan Utsman ibn Affan. Jadi Umar ini sudah dikabarkan mati syahid. Tetapi Umar ibn al-Khattab terus berdoa minta mati syahid. Ini menunjukkan faedah apa? Faedah ahlu sunnah wal jamaah atau orang-orang yang beriman mengimani takdir dan mengamalkan syariat. Jadi Umar yang dikabarkan mati syahid tidak santai-santai, oh tenang saya akan mati syahid. Tidak, berdoa terus. Ya Allah, saya ingin mati syahid di jalanmu, di kota nabimu, itu di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-mu'minun yu'minuna bil qadar wa ya'maluna bisyar'i. Orang-orang yang beriman mengimani takdir dan mengamalkan syariat. Di sini dibawakan Al-Imam Al-Bukhari untuk menjelaskan keutamaan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mati syahid atas musibah yang dialaminya, dan yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi pada akhir hayatnya. Utsman dikepung oleh kelompok Khawarij. Mereka unjuk rasa, demo kepada Utsman ibnu Affan. Bahkan Utsman dilarang menjadi imam di Masjid Nabawi. Utsman ibnu Affan dilarang menjadi imam. Mereka yang mengimami, subhanallah, kelompok Khawarij. Para sahabat radhiyallahu anhum menawarkan diri kepada Utsman untuk memerangi mereka. Utsman tidak mau. Adima jangan, kaum muslimin. Utsman tidak mau. Jadi sahabat-sahabat yang ada ketika itu berkata kepada Utsman, kita hajar saja mereka, kita usir mereka, kita perangi mereka. Utsman berkata jangan. Utsman merelakan dirinya daripada dia yaitu membunuh kaum muslimin. Sampai pada akhirnya Utsman yang dalam keadaan puasa, beliau tidur, mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'al, kemarilah wahai Utsman, taftur indana, engkau berbuka bersama kita. Di hari meninggalnya Utsman mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Utsman sedang puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Utsman, berbukalah bersama kita. Kemudian di akhir-akhir hayatnya Utsman membaca Al-Quran. Jadi subhanallah, Utsman ini sangat mencintai Al-Quran. Lihatlah. Jadi sampai akhir hayatnya pun bersama Al-Quran. Dan namanya melekat dengan Al-Quran, Mushaf Utsmani. Ini kalau bukan kecintaan tidak mungkin, kebetulan saja. Utsman itu sangat mencintai Al-Quran. Sampai Utsman berkata, "Lau nadafat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian bersih, kalian tidak akan kenyang dari firman Tuhan kalian. Maka sampai akhir hayatnya Utsman ibnu Affan membaca Al-Quran, ditikam oleh kelompok Khawarij. Ketika Utsman membaca firman Allah, fasayakfikahumullah. Ini ayat yang terakhir.
Allah akan mencukupimu dari mereka. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Ini adalah ayat yang terakhir dibaca Utsman ketika membaca Al-Qur'an. Jadi subhanallah, kelompok Khawarij, seorang sahabat yang mulia yang dijamin surga, sedang membaca Al-Qur'an kok dibunuh. Kok gak menunggu waktu yang lain? Jadi orang yang memiliki iman takut. Ini ada membaca Al-Qur'an kok mau disikat gitu, takut dia. Tapi kelompok Khawarij tidak demikian. Sahabat pun dibunuh, baca Al-Qur'an dibunuh. Bahkan di antara mereka ada bersumpah. Demi Allah, kalau aku bisa masuk rumahnya Utsman, aku akan menampar wajahnya. Jadi karena yang berita yang sampai kepada mereka, Utsman itu korupsi, Utsman itu nepotisme, Utsman tidak adil dan seterusnya. Naudzubillah. Demikian tuduhannya. Maka orang ini bercerita. Jadi orang ini bercerita. Setelah Utsman meninggal dunia, orang-orang takziah, mencium Utsman. Aku pura-pura menjadi orang yang takziah. Setelah tidak ada orang yang melihat, Utsman sudah meninggal dunia, ditampar langsung pipinya. Kemudian tangannya kaku, seperti kayu, tidak bisa bergerak. Setelah menampar Utsman, tangannya langsung tidak bisa bergerak. Orang ini menyesali perbuatannya. Ketika tawaf, Muhammad bin Sirin melihat orang ini doa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Wala adunnu annaka taghfiruli, aku tidak mengira engkau akan mengampuni dosa. Terus ada orang doa seperti itu. Ada orang doa Allahumma ghfirli wa adunnu annaka la taghfiruli, aku mengira engkau tidak akan mengampuni dosaku. Tangannya ini enggak bisa bergerak, sudah kayak kayu sudah. Tangannya sudah putih pucet karena tidak bisa bergerak sudah. Setelah menampar Utsman, Muhammad bin Sirin berkata, wahai fulan, aku tidak pernah mendengar doa yang aneh seperti doamu. Apa yang terjadi? Kemudian dia mengakui kesalahan. Aku dahulu termakan syubhatnya kelompok Khawarij, sampai aku bersumpah, wallahi in qadirtu ala Utsman la adribu la safaqtu wajha. Sekiranya aku bisa masuk ke rumahnya Utsman, aku akan menampar wajah. Itu sumpahku. Ketika Utsman sudah meninggal dunia, Utsman ini meninggal dunianya terbunuh. Jadi orang itu kalau sudah meninggal dunia, belas kasihan. Tapi orang kalau sudah memiliki, itu subhatnya Khawarij, sudah meninggal dunia pun masih dilaksanakan keinginan jahatnya tadi. Orang-orang takziah ke rumahnya Utsman. Aku pun pura-pura sedih, pura-pura seperti orang yang takziah. Setelah orang-orang tidak ada yang menyaksikanku, aku mendatangi Utsman, saya langsung tampar wajahnya. Jadi dari tamparan terakhir tanganku tidak bergerak seperti ini. Tangannya seperti ini terus. Setelah itu tanganku tidak bergerak seperti ini. Kata Muhammad bin Sirin, aku melihat tangannya seperti kayu. Seperti kayu, seperti benda mati sudah. Tidak ada aliran darahnya. Ini maka orang ini berdoa, Allahumma ghfirli wala adunnu annaka taghfiruli. Ya Allah ampunkanlah aku. Aku mengira engkau tidak akan mengampuni dosa. A'udzubillah. Maka demikianlah kelompok Khawarij, bahaya sekali. Janganlah kita mengikuti kelompok Khawarij, selamatkan agama kita. Kan karena pemilihan umum kita kena subhatnya Khawarij. Jangan. Jadi biarkan orang-orang yang awam mencela pemimpinnya, jangan mengikuti mereka. Kita doakan mereka, semoga Allah diberi hidayah kepada mereka. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita pemimpin yang terbaik. Dan siapapun yang terpilih, kita menyatakan sami'na wa ata'na. Kita mentaati waliul amr. Kita mendengar mereka dan kita mendoakan kebaikan untuk waliul amr kita. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian yang berikutnya. Syukran katsiran wa jazakumullahu khairan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.